Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Yesus menjanjikan Roh Kudus. Untuk itu, silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, ia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu janjinya di Yerusalem. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Ya, Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi Ia akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapaknya, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai dan melengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi untuk mengabarkan berita firman Tuhan kepada orang banyak. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Jadi, jika Yesus tidak segera naik ke surga, keberadaannya di dunia ini menjadi terbatas. Sebab dia tetap sebagai manusia yang terbatas geraknya. Tapi jika dia naik ke surga, roh yang diutusnya itu dapat segera bekerja pada kita. Roh Kudus tidak terikat dengan ruangan dan waktu. Dia dapat berada di mana saja dan kapan saja kita membutuhkannya. Roh Kudus yang disebut juga roh penghibur akan menghibur kita umat Yesus. Pada saat kita merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang akan menolong kita, Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus ini akan mengingatkan kita pada kasih Yesus kepada kita. Dia akan memberi harapan kepada kita, maka kita selalu merasa Yesus mengasihi kita. Roh Kudus juga akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan berbicara di hati kita agar sadar tentang dosa. Mengapa? Sebab manusia tetap tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan selalu mengingatkan dengan percaya pada Yesus. Kita dijauhkan dari dosa. Bukankah Yesus telah mengampuni dosa kita? Dia juga akan berbicara tentang kebenaran. Mengapa? Karena Yesus pergi kepada Bapa di surga dan kita tidak dapat melihat Yesus secara jasmania. Nah, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita bahwa Yesus itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain. Dia juga berbicara tentang penghakiman. Mengapa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan selalu mengingatkan agar kita jangan mengikuti petunjuk dunia ini dalam mempercayai Yesus, sebab penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi, janganlah goyah sedikit pun untuk percaya kepada Yesus yang telah menghukum dunia. Apabila Roh kebenaran datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya akan dikatakan kepada kita. Dan ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab ia memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 2 ayat 1-4. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala penjuru bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka. Mereka bingung karena mereka mendengar para rasul berkata-kata dengan bahasa mereka. Bukankah mereka semua itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Ketika orang banyak melihat hal itu, mereka pun tercengang dan berkatalah seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka berdirilah Petrus bersama dengan ke-11 rasul. Lalu dia mulai berkhotbah. Ketika mereka mendengar khotbah itu, berkatalah mereka, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah kamu dan masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang mendengarnya itu lalu dibaptis, kira-kira jumlahnya 3.000 jiwa. Sungguh luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Petrus dan para murid lainnya yang sebelumnya demikian penakut, setelah penuh Roh Kudus, berani berkhotbah dan bersaksi. Sehingga bertobatlah sedemikian banyaknya orang. Mereka pun tekun dalam pengajaran para rasul. Puji Tuhan. Jelaslah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah hadir 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Kini saatnya umat Tuhan selalu penuh Roh Kudus dalam hidupnya. Biarlah Roh itu selalu menyertai dan menghibur kita semua, agar kita semua semakin giat bekerja untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.